Jika Anda bertanya-tanya, apakah seorang anak lebih bergantung pada makanan atau cinta pada tahap paling awal? Pada abad terakhir, di Amerika Serikat, seorang psikolog merancang sebuah eksperimen, hampir seperti neraka, untuk mengungkap pertanyaan ini. Eksperimen ini tidak hanya menghancurkan seluruh sistem pengasuhan Barat, tetapi juga berulang kali dikritik oleh Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Subjek utama dari eksperimen ini bukanlah manusia, tetapi hewan yang berbagi 94% gen dengan kita, yaitu monyet rusus. Hari ini, mari kita bicara tentang apa yang dianggap sebagai salah satu eksperimen psikologis paling brutal dalam sejarah manusia. Eksperimen monyet yang baru-baru ini. Waktunya kembali ke tahun 1930-an, ketika konsep pengasuhan anak yang paling populer di Amerika Serikat disebut metode kekebalan kebanggaan. Apa itu metode kekebalan kebanggaan? Ini sederhana. Ketika seorang anak menangis, abaikan mereka. Pendukung di balik teori ini adalah psikolog perilaku John Watson, yang percaya bahwa anak-anak membentuk keterikatan hanya karena makanan, bukan cinta. Oleh karena itu, jika Anda ingin membesarkan anak yang mandiri dan kuat, cara terbaik adalah tidak menggendong mereka, bahkan jika mereka menangis, sampai suara mereka serak. Teori ini menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika, menjadi kitab suci pengasuhan bagi jutaan keluarga. Namun, dalam dekade-dekade berikutnya, satu hal tetap jelas. Mengapa anak-anak ini tumbuh menjadi cemas dan mudah marah, atau dingin dan jauh? Itu tidak terjadi sampai tahun 1957. Psikolog Harry Harlow maju untuk menantang hal ini. Dia mengatakan bahwa manusia secara inheren membutuhkan cinta, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana membuktikannya. Untuk memvalidasi teorinya, dia merancang metode yang ekstrim. Jika cinta itu bawaan, maka bahkan tanpa ibu, selama ada pengganti, keterikatan akan terbentuk. Jadi dia memilih monyet rhesus sebagai subjek eksperimennya. Eksperimen dimulai, dan bayi monyet segera dipisahkan dari ibu mereka, dan ditempatkan di dalam kandang besi. Di dalam kandang ada dua jenis ibu pengganti. Satu adalah monyet ibu dari kawat dengan botol susu yang terpasang di dadanya, dan yang lainnya adalah monyet ibu dari kain lembut, yang memberikan kehangatan tetapi tidak ada makanan. Menurut Anda, mana yang akan dipilih oleh bayi monyet? Hasilnya mengejutkan semua orang. Mereka hanya mendekati monyet ibu dari kawat ketika mereka lapar, dan setelah minum susu, mereka segera berlari ke monyet ibu dari kain dan berpegangan padanya sepanjang hari. Yang lebih aneh lagi, ketika para peneliti menakut-nakuti bayi monyet, mereka dengan putus asa menggali ke dalam pelukan monyet ibu dari kain, seolah-olah itu adalah ibu mereka yang sebenarnya. Meskipun monyet ibu dari kain tidak bisa bergerak atau berbicara, mereka rela tinggal di sisinya selamanya. Pada titik ini, Holler memutuskan untuk meningkatkan taruhan dengan memasang mekanisme pada monyet ibu dari kain, seperti paku besi tajam dan ventilasi udara dingin. Bayangkan, ketika Anda ketakutan dan mencari kenyamanan, ibu yang memeluk Anda, menyemprotkan udara dingin ke wajah Anda dan melukai Anda, meninggalkan Anda penuh luka. Bayi monyet dengan panik melarikan diri ke segala arah, tetapi bagian yang menakutkan adalah begitu mekanisme berhenti, mereka kembali lagi ke monyet ibu dari kain yang kejam. Mereka tahu mereka akan terluka di sana, namun mereka tetap memilih untuk kembali. Catatan Harlow menyatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Harlow terus mendorong percobaan itu ke tingkat yang ekstrem. Kali ini, dia memiliki sekelompok bayi monyet, ditinggalkan sejak lahir di dalam kandang besi yang benar-benar kosong, tanpa ibu, tanpa teman, hanya dinding dan kesepian. Beberapa bulan kemudian, para peneliti mencoba memasukkan monyet ibu dari kain ke dalam kandang. Bayi monyet tidak bereaksi, bahkan mengeluarkan tangisan putus asa, mirip dengan bayi manusia. Mereka tidak lagi mempercayai dunia, dan tingkat keparahannya meningkat. Ketika monyet-monyet ini mencapai usia dewasa, gejalanya memburuk. Mereka akan berkelahi dan menggaruk diri mereka sendiri tanpa alasan dan menolak berinteraksi dengan monyet lain. Ketika bertemu dengan monyet yang tidak dikenal, mereka tidak lagi melarikan diri, melainkan menyerang dengan ganas. Harlow menggambarkan monyet-monyet ini sebagai cangkang hidup. Sementara itu, kelompok lain dari bayi monyet dengan ibu pengganti dari kain tumbuh untuk berinteraksi secara normal dengan monyet lain, bermain, kawin, dan membentuk kelompok sosial.
Harlow mengusulkan pandangan bahwa sentuhan orang yang dicintai, ditambah kenyamanan, ditambah interaksi. Jika salah satu dari 3 variabel ini hilang, itu mengarah pada sistem emosional yang tidak lengkap. Ketika makalahnya akhirnya diterbitkan, itu mengejutkan seluruh Amerika Serikat, sepenuhnya membantah metode Cry It Out. Namun, yang mengikuti adalah kecaman moral yang luar biasa. Karena eksperimen ini menggunakan lebih dari 5.000 monyet, banyak di antaranya tidak pernah bisa pulih, opini publik membanjiri laboratorium. Harlow terpaksa menghentikan penelitiannya. Eksperimennya juga menjadi salah satu kekuatan pendorong utama di balik Undang-Undang Perlindungan Hewan di Amerika Serikat. Jadi pertanyaannya muncul, apakah eksperimen ini harus diingat atau harus disegel? Harlow pernah berkata, jika hasil penelitian saya dapat mencegah ribuan anak manusia dari kesepian dan diabaikan, maka saya bersedia menanggung semua kesalahan. Hari ini, Anda mungkin juga berpikir ini terlalu kejam, dan terlalu tidak manusiawi. Namun, eksperimen ini dikombinasikan dengan kesalahpahaman selama 1 abad tentang pengasuhan yang acuh tak acuh, akhirnya membuat manusia memahami bahwa yang benar-benar dibutuhkan anak-anak bukanlah makanan, tetapi perasaan dicintai. Pada akhirnya, dapatkah Anda menerima eksperimen semacam itu? Jika Anda adalah Harlow, apa yang akan Anda lakukan? Beritahu saya pemikiran Anda yang sebenarnya di kolom komentar.